Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di Mutiara Iman, sebuah program tausiah keagamaan bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menjadi inti dari setiap ajaran agama, yakni perintah untuk beriman. Iman kepada Allah SWT menjadi fondasi utama bagi kehidupan setiap muslim. Dan iman sendiri bukan hanya sekedar amalan hati, tetapi juga perlu diwujudkan dalam pembuktian. Di era modern seperti saat ini, banyak sekali kita temui orang-orang yang mungkin merasakan kegelisahan, kehilangan arah, bahkan meragukan tujuan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, kita akan belajar kembali bagaimana untuk bisa memperkuat keimanan kepada Allah dan bagaimana cara untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas lengkapnya dalam Mutiara Iman kali ini. Kali ini sudah hadir bersama saya, beliau adalah seorang penyuluh agama, Ustadz Ahmad Suyono, SPDI. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Baik, sesuai yang dilihat. Terima kasih sudah kembali hadir bersama kami di Mutiara Iman. Ustadz, tema kita begitu relevan, walaupun mungkin terdengar ini menjadi sebuah ajaran yang mendasar bagi setiap umat beragama tentang keimanan begitu, tetapi banyak sekali kondisi-kondisi hidup yang makin beragam begitu ya. Betul. Kita lihat di media sosial banyak kasus orang-orang yang mungkin depresi, bahkan sampai mengakhiri hidupnya begitu. Betul. Dan mereka, orang lain, menjudge bahwa itu adalah bukti dari lemahnya iman. Apakah memang sesederhana itu kita mendefinisikan keimanan atau seperti apa? Kita akan simak tausiah jenengan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa Kompas TV dimanapun panjenengan semua berada, apapun statusnya dan dalam situasi apa saja, alhamdulillah hari ini kita baik-baik saja, nyawa melekat tanpa harus berusaha ya. Normal masih dapat walaupun kita bukan pengusahanya. Kemudian kesehatan kita masih dapat walaupun kita tidak bisa membuatnya. Dan keamanan kita dan negara kita masih nampak sekali di hadapan kita walaupun kita tidak ikut cawe-cawe mengusahakannya. Karena itulah ini tema yang sangat mendasar, bahwa orang yang punya akal sehat ya, yang punya akal waras ya, ketika ada sesuatu pasti yang dipikir, ini kok bisa ada, ini sesuatu kok bisa ada, saya kok bisa ada, saya kok laki-laki, ini kok perempuan. Ketika ditanya, kenapa Anda kok jadi laki-laki? Kenapa Anda kok jadi perempuan? Maka jawabannya tidak bisa dijawab itu. Udah dari sononya kayaknya ya. Maka ini kalimat yang akan menimbulkan tanda tanya besar ya. Dalam bahasa akidah ini akan dituntun kita mencari fakta kebenarannya. Saya muncul dari orang tua dari bapaknya dan ibunya, dari mbah dari buyut dari cangga, terus begitu sampai mentok kepada Nabi Adam. Ini dari mana ini? Nabi Adam ini dari mana? Tidak mungkin kita semua selaku manusia ada itu dengan sendirinya. Pasti bergantung kepada sebelumnya. Begitu dan seterusnya sampai kepada Nabi Adam. Oh, ternyata Nabi Adam bergantung. Ini harus selesai. Kalau kebergantungan ini tidak ada ujungnya, itulah yang namanya tasalsul. Itu yang namanya ad-daur. Itu yang namanya regresi infinite. Itu regresi yang tidak berujung. Ini lingkaran setan namanya. Ya, pasti akan selesai di titik yang tidak butuh dengan yang lainnya. Itulah
yang tidak butuh dengan yang lainnya, ya, yang tidak bergantung kepada yang lainnya, itulah yang namanya Tuhan. Katanya orang Islam, huwallah, ya, huwallahu ahad, ya, huwalladzi samad, huwallahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Yang itulah yang laisa kamitslihi syai', ya, wa huwas samiul alim. Maka ini titik berangkatnya kita, ya. Berangkatnya kita bahwa kita ternyata ada awal mulanya. Maka yang memberikan awal mula kita adalah yang tidak bergantung kepada kita, tidak bergantung kepada siapapun. Itu yang namanya, katanya orang Islam, Allah. Sehingga kita diajari siapa dia? Innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu pencipta saya dan pencipta semua yang ada, ya. Maka dia yang memiliki kita dan memiliki semua yang ada. Maka dia yang bisa mengatur kita dan dia yang bisa mengatur yang lainnya. Selain dia tidak bisa. Itu selesai. Itu yang namanya Tuhan, ya. Maka lazimnya ala lahul khalq wal amr. Maka hanya milik dia semua ciptaan itu, ya. Bukan milik pencipta itu, bukan milik ciptaan itu sendiri. Nah, selama ini kita tasalsul. Selama ini kayaknya kita berilmu, ilmu itu milik kita. Kita berharta, lalu harta itu milik kita. Lalu sampean bersuami, itu suami milik saya. Itu namanya regresi infinite. Itu kebergantungan yang tidak ada ujung. Pasti salahnya, pasti kecewanya, pasti gagal fahamnya, pasti mentoknya ya tadi itu jadi bunuh diri. Kenapa? Bergantung kepada sesuatu yang tidak punya daya dan upaya, yang tidak bisa menjadi sumber, ya. Dia masih bergantung kepada yang lain. Tidak mungkin kita bergantung ke model begitu. Maka solusi, amin birabbik. Maka benarkan Anda itu dibuat oleh Tuhan. Anda miliknya Tuhan. Anda bergantung pengaturannya ke Tuhan. Apa buktinya? Lapar kita tidak bisa diatur oleh kita. Sakit kita tidak bisa diremote oleh kita. Usia kita tidak bisa diremote oleh kita. Ini fakta. Inilah yang namanya kebenaran nyata. Yang selama ini kita terjebak dengan kenyataan yang dianggap benar, ya, kenyataan yang dianggap benar. Itulah yang namanya tasalsul, ad-daur, regresi infinite, ya. Maka amin bi rabbik itu solusi. Ketika di titik ternyata saya tidak punya daya, saya tidak bisa menolak rasa kantuk, saya tidak bisa menolak rasa lapar, saya tidak bisa menolak sakit, saya tidak bisa menolak buang air besar, saya tidak bisa menolak buang air kecil, saya tidak bisa menolak semakin lama semakin tua, ya. Inilah bukti bahwa kita diatur oleh pencipta kita. Ya, itulah yang harus kita benarkan, bahwa dialah yang mengatur kita. Oke. Kalau sudah selesai di situ, apa hubungan kita dengan dia? Hubungan kita dengan Allah atau dengan Tuhan, katanya orang Islam, yang namanya Allah, itu hubungannya hubungan mendapat dari dia. Kenapa? Selain Allah, selain Tuhan tidak bisa memberi. Kenapa? Karena tidak bisa membuat. Bagaimana sesuatu bisa memberi wong dia tidak memiliki? Bagaimana sesuatu akan memiliki wong tidak bisa membuat? Ya, ini substansi paling pokok. Maka selesai di sini, mari hubungan kita, hubungan mendapat dari dia. Maka rasa khawatir selama ini tidak layak untuk kita lakukan. Kenapa? Sejak dulu kita baik-baik saja. Tidak tahu caranya hidup, ya hidup. Tidak tahu caranya melihat, ya melihat. Tidak tahu caranya mendengar, ya mendengar. Tidak tahu caranya bisa ngomong, ya ngomong. Tidak tahu caranya mengelola darah dengan normal. Tidak tahu caranya menggunakan pembuluh, saraf, tulang, daging, kulit. Baik-baik saja, padahal bukan pelaku dirinya sendiri.
Apa alasannya untuk kita khawatir? Wong Tuhan begitu baiknya dalam memiliki dan mengatur kita dan mensuplai semua yang dibutuhkan oleh kita. Oke, seperti itulah pengantar, ya. Maka kenapa gua amin bi rabbik? Kenapa harus beriman kepada Dia? Karena Dia yang layak dibenarkan sebagai pemberi. Ya, mau tidak mau, kalau kita merasa berdiri sendiri, itulah salah kita. Uang tidak terbukti. Ya, kalau ketika Tuhan menyuruh, berimanlah kamu kepada Aku, percayalah kamu kepada Aku, nahnu khalaqnakum, Aku yang membuat kamu, falaula tusaddiqun, kenapa kamu tidak membenarkan bahwa Saya membuat kamu? Kenapa kamu tidak membenarkan bahwa Akulah yang mengatur kamu? Emangnya kamu muncul begitu saja? Am khuliqu min ghairi syai', apa kamu tidak ada yang membuat? Kalau kamu menganggap itu, am humul khaliqun, apa kamu yang membuat dirimu sendiri? Pasti jawabannya no, dan itu tidak terbukti. Maka itulah kebenaran Quran. Itu kebenaran mukjizat wahyu ilahi Rabbi. Akal sampean akan habis menolak itu. Akal sampean akan hancur luluh menolak ya statement dari pembuat itu sendiri. Gitu. Maka itulah alasan kenapa kita amin bi rabbik. Ya, maka inilah hubungan kita. Kenapa Allah kita benarkan sebagai Tuhan? Karena Dia yang memang membuat, Dia yang bisa memberi, Dia yang juga bisa mengatur kehidupan kita, kematian kita, sampai kapanpun itu diatur oleh Dia, tidak oleh diri kita sendiri. Selesai di sini. Oke. Baik, Masya Allah. Ini sebuah pengantar yang kembali mengingatkan kita begitu ya Ustaz ya. Seorang manusia membuatnya begitu rumit begitu. Mulai dari yang tadi Ustaz sebutkan, pembuluh darah kita, kemudian bagaimana kita bisa bernafas, kemudian bernalar gitu. Pertanyaannya sederhana. Saya tanya kepada presenter, ya, apa merasa seperti itu sampean? Seperti itu maksudnya? Merasa bahwa ini ya sudah begitu aja begitu, tanpa merasa bahwa Anda dipelihara, diatur, dimewahkan, dibikin enak oleh pembuat Anda sendiri. Apa berlalu begitu saja? Tentunya semuanya ada hikmahnya. Kita dihadirkan ini tentunya tidak sia-sia ya. Karena membuatnya saja sudah cukup rumit begitu ya Ustaz. Terkait dengan iman, perintah beriman kepada Allah pastinya tidak hanya sekadar bagaimana kita meyakini kita hadir karenanya, tetapi apa saja hikmah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban seorang manusia di muka bumi. Semakin menarik, kita akan lanjutkan dalam diskusi di segmen berikutnya Ustaz. Oke. Dan saudara, tetaplah bersama kami dalam Mutiara Iman.